Shalom, selamat malam jemaat yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang saya beri judul mengenai hal perkawinan, poligami, dan kesucian. Namun seperti biasa sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan kalau sampai hari ini kami masih diberi tubuh yang sehat, serta dapat berkumpul mengikuti ibadah mesbah keluarga ini Tuhan. Mari Tuhan, jamah hati kami semua Tuhan, agar kami dapat mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama yang siap menerima pemberitaan firman Tuhan, kita katakan amin. Topik tersebut saya angkat mengingat banyak sekali umat Kristen yang kurang memahami hal-hal tersebut. Bahkan mereka secara sembrono berani melakukannya. Saya pernah melihat di komen beberapa grup rohani di medsos, ada beberapa orang yang berani mengatakan bahwa di dalam kekristenan poligami tidak dilarang, ya. Namun memang tidak dianjurkan. Justru yang dilarang atau yang tidak boleh dilakukan adalah perceraian. Pendapat yang bodoh dan ngawur ini jelas kalau dibiarkan akan merusak kekristenan kita, ya. Untuk itulah mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita harus sangat berhati-hati dalam menerima masukan terutama dari medsos, ya. Karena apalagi kalau dia bukan seorang pengkhotbah, ya, hanya melihat komen-komen terus kita menganggap itu ada suatu kebenaran. Ini sangat berbahaya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai 3 hal tersebut, ya. Yang pertama yaitu mengenai perkawinan. Apakah Tuhan memang mengharuskan umatnya menikah? Kita akan lihat dulu di dalam perjanjian lama terlebih dahulu. Berdasarkan firman Tuhan dari perjanjian lama, maka jawabannya adalah jelas ya. Manusia diharapkan berpasangan untuk berkembang biak dengan maksud memenuhi bumi dan menaklukkan bumi beserta seluruh isinya. Kejadian 1 ayat 28. Ya, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi untuk beranak cucu dan bertambah banyak, maka jelas manusia harus melakukan yang disebut dengan perkawinan terlebih dahulu, ya. Lalu setelah itu mempunyai anak dan seterusnya. Dengan demikian manusia baru bisa beranak cucu dan bertambah banyak kalau mereka hidup berpasang-pasangan, ya. Bahkan Allah juga tidak mengatakan tidak baik kalau manusia itu hidup sendirian, ya. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, ya. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi jelas sejak hari penciptaan Allah sudah berfirman supaya manusia beranak pinak dan bertambah banyak. Jadi tujuan daripada suatu perkawinan adalah untuk mempunyai anak. Namun sekarang kita lihat banyak sekali perkawinan yang tidak mau menghasilkan keturunan atau bertambah banyak tersebut. Misalnya yang menyeleweng, ya, perkawinan sesama jenis, ya. Jelas ini menyalahi kodrat daripada Tuhan. Itulah sebabnya gereja harus menolak dengan keras perkawinan sejenis ini. Demikian juga ketika Tuhan menciptakan Hawa sebagai penolong bagi Adam, Tuhan mengambil tulang rusuk dari Adam. Kejadian 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi di dalam suatu perkawinan harus ada di antara perempuan dan laki-laki yang menghasilkan keturunan.
dan kata perempuan itu berasal diambil dari laki-laki. Itulah sebabnya di dalam Alkitab dipakai kata mengambil istri, ya, karena perempuan asalnya berasal dari bagian tubuh laki-laki. Dengan mengambil perempuan tersebut, maka tubuh laki-laki menjadi utuh dalam tanda kutip, ya. Dengan demikian keduanya menjadi satu dan menjadi sempurna. Demikian juga dengan kata Hawa yang berarti kehidupan yang bisa memberikan kehidupan, ya. Kejadian 3 ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Jadi kaum Adam haruslah menikah dengan kaum Hawa, dan juga demikian sebaliknya agar mendapatkan keturunan. Sebab apabila kaum Adam menikah dari kaum Adam atau kaum Hawa menikah dengan kaum Hawa, maka pernikahan itu tidak menghasilkan keturunan. Dengan demikian ini sudah menyalahi lagi kodrat Allah yang telah menetapkan untuk menghasilkan keturunan. Kemudian Allah juga menetapkan beberapa syarat di dalam perkawinan. Misalnya kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Di dalam pengertian ayat tersebut ada 3 hal yang penting. Yang pertama yaitu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Artinya sebelum atau ketika seorang laki-laki akan menikah, maka dia harus sudah mandiri. Artinya dia sudah harus mempunyai penghasilan untuk membiayai keluarganya sendiri. Ya, tidak boleh seorang laki-laki yang akan menikah itu tidak mempunyai penghasilan, atau bahkan menuruti Alkitab laki-laki akan menikah itu sudah harus mempunyai tempat tinggal, yaitu rumah, sehingga dia dan istrinya bisa tinggal bersama dengan keluarga yang akan dibinanya dengan tenteram, ya. Seorang laki-laki itu harus keluar dari rumahnya. Artinya laki-laki akan menjadi pemimpin daripada keluarga, tidak berada di bawah pimpinan lelaki lain, yaitu ayahnya, sehingga dia bisa menjadi imam bagi keluarganya. Dengan demikian hanya ada satu imam di dalam keluarga tersebut, ya. Kemudian kedua yaitu sehingga keduanya menjadi daging. Umumnya kalimat ini hanya ditafsirkan secara harfiah saja. Memang tidak salah, artinya baik suami maupun istri itu sudah bukan 2 orang lagi, tetapi sudah merupakan satu kesatuan. Artinya mereka mempunyai visi dan misi yang sama di antara suami dan istri, itu telah menjadi satu. Tidak ada kepentingan pribadi, yang ada adalah kepentingan bersama, ya. Jadi kalau sekarang ini ada keluarga-keluarga yang mengatakan, oh saya harus ada waktu buat diri saya sendiri, yaitu yang dikenal me time, ya itu tentu saja boleh kalau kalian sudah memenuhi permintaan atau kewajiban kalian. Ya, sebagai kepala rumah tangga, sebagai penolong, kalian diwajibkan mempunyai waktu bersatu untuk membina hubungan, untuk menjalin hubungan, baik itu dengan sesama pasangannya ataupun dengan anak-anaknya. Kalau memang kewajiban ini telah dipenuhi, tentunya tidak salah sekali-sekali mereka mempunyai apa yang disebut dengan me time tersebut. Tetapi kalau mereka belum memenuhi kewajiban ini, hendaklah tidak ada me time di antara kedua pasangan tersebut, ya. Ini harus menjadi patokan, karena seringkali me time itulah yang memicu keretakan di dalam rumah tangga, ya. Yang kedua adalah penafsiran yang lain yang jauh lebih penting, saya kira ini, ya. Artinya sebelum mereka mencari jodoh, seharusnya baik laki-laki maupun perempuan yang sudah memasuki umur yang cukup untuk menikah berdoa memohon kepada Tuhan, sebab sebelum mereka dilahirkan itu Tuhan sudah menjodohkan manusia secara berpasangan. Tuhan memberikan semacam ikatan kepada kedua manusia itu untuk bertemu di
di kemudian hari. Tuhan memberikan semacam bejana atau piring kepada kedua manusia ini yang merupakan pasangan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Masing-masing akan memegang patahan bejana atau piring tersebut, sehingga apabila mereka bertemu, maka kedua piring atau patahan bejana tersebut akan klop patahan-patahannya dan membentuk suatu piring atau bejana yang utuh kembali, ya. Ini yang penting, ya, bisa dibandingkan dengan Kejadian 2 ayat 23, ya. Kalau mereka bisa mendapatkan pasangan seperti ini, maka niscaya rumah tangga mereka itu akan terus berlanjut hingga maut memisahkan mereka. Tetapi sayang yang justru terjadi, kebanyakan sebuah perkawinan itu lebih banyak ditentukan oleh pikiran atau campur tangan manusia, ya, daripada yang menjadi kehendak Tuhan, hingga akhirnya perkawinan tersebut seringkali menimbulkan berbagai masalah, ya. Misalnya apa? Campur tangan, misalnya, oh, saya cinta pada pandangan pertama, oh, hati saya bergetar ketika melihat dia, oh, hati saya terpaut pada kemewahan, ketampanan, dan seterusnya, ya. Jadi ada beberapa tuntunan yang diberikan Alkitab di dalam perkawinan. Yang pertama yaitu sepadan, ya. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Arti sepadan adalah seimbang, setara, sebanding, ya. Di dalam menerapkan kata sepadan ini tentu saja menyangkut banyak faktor. Misalnya sepadan dalam umur, dalam pendidikan, dalam jasmani, dalam rohani, dalam pendidikan, dalam budaya, dan seterusnya. Hal ini dimaksudkan supaya jangan terjadi kesenjangan yang jauh di antara pasangan tersebut, sehingga akhirnya akan menimbulkan masalah yang serius di kemudian hari, ya. Yang kedua yaitu sebaiknya seiman, ya. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap, ya. Untuk menghindari timbulnya masalah dalam iman ini, maka sebaiknya memilih pasangan yang sama imannya. Sebab ada agama yang mengajarkan perbedaan besar dengan agama Kristen. Misalnya, ya, kita tahu, ya, antara agama Islam dengan agama Kristen itu ada beberapa yang tidak sepaham, ya. Ya, saya memang tidak dalam posisi hendak mengangkat perbedaan sara, tetapi jika kita hidup dengan pasangan yang tidak seiman, maka timbul masalah dan biasanya berakhir dengan percekcokan dan akhirnya mungkin terjadi perceraian. Memang ada pasangan yang bisa bertahan dengan iman masing-masing, namun itu memerlukan banyak sekali pengorbanan, ya, termasuk pengorbanan perintah Tuhan, yang bisa saja di dalam agama Islam tidak diperbolehkan melakukan poligami bahkan sampai 4 kali, sedangkan di dalam kekristenan hanya dikenal poligami atau perkawinan monogami, maksud saya, ya. Orang Islam tidak percaya Yesus adalah Tuhan, sebaliknya, dan mereka hanya menganggap Yesus adalah orang yang disamakan dengan Tuhan, ya. Atau orang Islam juga bisa menganggap sebagian tentunya membunuh orang Kristen adalah halal, ya. Seringkali kita dengar, terutama dari mereka yang radikal, ya. Sekali lagi kita tidak mengangkat isu-isu yang bersifat sara. Saya hanya mengingatkan ada beberapa fakta kejadian di lapangan yang seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, C. Memang agama Kristen juga tidak melarang kawin campur. Maksudnya adalah kawin yang berbeda agamanya, ya. Memang tidak dilarang, tapi lebih baik atau dianjurkan yang seagama atau seiman, ya. 1 Korintus 7 ayat 16. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Ya,
namun ketika kita menafsirkan ayat tadi, maka jangan hanya berhenti di sini saja ya. Kalau kita membaca di 1 Korintus 7 ayat 12 sampai 14, itu memberikan gambaran apa maksud daripada ayat tersebut. Ayat ini bermaksud bahwa di dalam perkawinan, biarlah perkawinan itu juga terjadi penuaian jiwa. Artinya, jika salah satu pasangan yang akan menikah dengan bukan orang percaya, maka adalah kewajiban pasangan yang percaya itu untuk terus-menerus meyakinkan pasangannya yang bukan orang percaya menjadi orang percaya. Ya, dan bukan sebaliknya. Terjadi yang sekali ini banyak sekali sebaliknya. Terjadi perkawinan campur, bukannya dia itu berusaha untuk mengajak pasangannya yang belum percaya, tapi malah dia dari orang percaya menjadi orang yang tidak percaya. Dan jelas ini bukan ayat yang dapat dipakai sebagai landasan hukumnya ya. Jadi kalau perkawinan campur itu tidak menghasilkan pasangan menjadi orang yang percaya, maka kiranya sia-sialah perkawinan campur tersebut. Artinya apa yang menjadi tujuan daripada ayat tadi tidak tercapai. Demikianlah seharusnya perkawinan campur itu tidak boleh terjadi kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, namun kita lihat banyak terjadi dalam kehidupan nyata yang bertolak belakang. Di dalam perjanjian lama telah diberikan tuntunan, yaitu ketika pada zaman Nabi Ezra, Allah memerintahkan untuk memisahkan orang-orang Israel yang telah kawin dengan bangsa Kanaan. Kenapa? Karena bangsa Israel bukannya menarik bangsa Kanaan untuk menjadi umat Tuhan, tetapi sebaliknya mereka yang percaya, bangsa Israel yang percaya malah mengikuti istri mereka orang Kanaan, menyembah berhala-berhala. Ya, jadi banyak sekali ayat ini dipakai sebagai suatu landasan hukum atau alasan untuk memperbolehkan perkawinan campur. Ya, sekali lagi memang boleh saja ya, tapi harus diingat tujuannya harus terjadi ya. Jadi dalam perkawinan campur tentulah kita harus melalui syarat-syarat yang ketat. Misalnya untuk pasangan yang bukan orang percaya, maka haruslah diberi kebebasan kepada pasangannya. Misalnya untuk beribadah, untuk memberikan pendidikan agama Kristen kepada anak-anaknya, dan yang paling penting adalah bersedia pindah ke agama Kristen. Ya, kalau ketiga hal ini tidak terjadi, maka sebaiknya kawin campur itu dihindari. Sedangkan faktor lain yang juga harus diperhatikan dalam membangun sebuah rumah tangga, tentulah harus mendapatkan perhatian ya. Misalnya saling mengasihi, saling percaya, saling mengalah ya. Kalau dalam tradisi mungkin juga dikatakan perhatikanlah bobot, bibit, dan bebeknya ya. Hal apa yang harus dihindari dalam melakukan perkawinan ya, yaitu satu, menghindari zina ya. 1 Korintus 7 ayat 2. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Jadi firman Tuhan kembali mengingatkan bahwa bahaya kalau seorang laki-laki maupun perempuan memilih untuk tidak kawin ya, karena mengingat adanya banyak bahaya godaan percabulan ya. Bahaya percabulan itu justru akan membuat hidup manusia tidak dalam kekudusan, padahal Tuhan menginginkan manusia itu untuk hidup kudus ya. 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 5. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. 4. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. 5. Bukan di dalam keinginan nafsu, hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah ya. Namun jika seorang laki-laki itu mempunyai iman yang kuat, bolehlah ia memilih untuk hidup seorang diri ya. Namun tentu saja hidup seorang diri juga harus mempunyai tujuan yang jelas ya. Tidak boleh seorang laki-laki tidak kawin
tetapi tidak mempunyai tujuan yang jelas ya. Tuhan Yesus mengatakan apa? Yaitu di Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian ada orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti ya. Jadi kalau seseorang memilih untuk tidak kawin, dia harus memilih salah satu dari ketiga alasan tadi ya. Yang pertama memang karena dia sejak lahir tidak memiliki organ kesempurnaan pada alat kelaminnya misalnya ya. Misalnya tidak mempunyai buah zakar, penisnya tidak berfungsi dengan baik, dan seterusnya ya. Yang kedua yaitu karena memang dijadikan oleh orang lain, misalnya karena perbuatan seseorang sehingga alat reproduksinya tidak berfungsi dengan baik. Hal ini dapat terjadi karena kecelakaan juga bisa ya, atau sebab lain misalnya karena olahraga juga bisa, atau bisa juga karena dikebiri ya. Misalnya terjadi pada zaman kerajaan di mana pengawal raja atau permaisuri dikebiri untuk menghindari perselingkuhan. Yang ketiga yaitu karena kemauannya sendiri, karena kerajaan sorga ya. Adanya yang tubuhnya sehat, orang yang memiliki tubuh yang sehat namun memilih untuk menjadi pelayan Tuhan ya. Misalnya kita lihat ada romo-romo atau kardinal atau pemimpin agama Kristen ya, Kristen Katolik maksud saya ya, dan seterusnya ya. Jadi menurut Alkitab, seseorang memilih tidak kawin karena kemauannya sendiri namun tidak mempunyai tujuan yang jelas. Misalnya karena belum mapan, karena malas memilih pasangannya, atau bahkan menetapkan standar yang terlalu tinggi untuk dirinya sendiri sehingga tidak mendapatkan pasangannya ya. Atau karena merasa ribet seperti yang terjadi di negara-negara maju, karena untuk kawin dan untuk cerai mereka harus menempuh suatu proses yang panjang, atau bahkan juga harus membagi harta gono gininya ya. Ini semuanya tidak boleh terjadi bagi umat Kristen. Sekarang kita akan membahas mengenai poligami ya. Banyak umat Kristen yang secara ngawur yang tadi saya katakan ya, mereka berkatakan bahwa boleh berpoligami bagi umat Kristen walaupun tidak dianjurkan ya. Yang tidak boleh adalah perceraian ya. Mereka lalu memberikan contoh tokoh di dalam Alkitab yang mempunyai lebih dari satu istri. Misalnya Lameh, Kejadian 4 ayat 19 ya. Lameh mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ya, sisi negatif, kita lihat kehidupan Lameh tidaklah mencerminkan seorang yang taat pada Tuhan. Dia pemarah dan sombong sehingga berani mengatakan siapa yang berani membunuh dia maka hukumannya ada 77 kali lipat. Dan kita tahu akhirnya Tuhan memberhentikan keturunan Lameh. Inilah hukuman bagi orang yang sudah berpoligami tetapi malah menyombongkan diri seakan-akan memiliki kuasa seperti Tuhan ya. Kemudian yang kedua yaitu Abraham ya. Kejadian 16 ayat 3. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yaitu ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Sisi negatifnya, akhirnya keturunan Abraham terpecah dan menyisakan persoalan yang besar sampai sekarang, di mana Ishak anak dari Sarah yaitu anak perjanjian menurunkan umat Yahudi dan Kristen, sedangkan Ismail anak Hagar yaitu anak kedagingan menurunkan umat Islam. Dan perselisihan kedua umat tersebut tidak dapat diselesaikan sampai sekarang ini ya. Kemudian kita lihat juga Daud, 1 Samuel 18 ayat 27. Tetapi Daud sudah bersiap, ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit khatan mereka. Dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Daud memberikan Mikal anaknya, Saul memberikan Mikal anaknya kepadanya menjadi istrinya ya.
Kemudian kita lihat juga di 1 Samuel 25 ayat 42 sampai 43. Kemudian berkemaslah Abigail segera, ia menunggang keledainya dan mengiring 5 orang pelayan perempuan. Ia mengikuti suruhan Daud itu dan menjadi istri Daud. 43. Juga Ahinoam dari Israel telah diambil Daud menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menjadi istrinya. Kita lihat lagi istri lainnya Daud, yaitu di 2 Samuel ayat 3 Samuel 3 ayat 2. Ya, kita lihat keturunan Daud sekarang. Di Hebron lahirlah bagi Daud anak laki-laki. Anak sulungnya yaitu Amnon dari Ahinoam, perempuan Israel. Yang ketiga, anaknya yang kedua ialah Kileab dari Abigail, bekas istri Nebal, orang Karmel itu. Yang ketiga adalah Absalom, anak dari Maaka, seorang anak perempuan Talmai, Raja Gesur. Kemudian yang keempat ialah Adonia, anak dari Hagit. Yang kelima adalah Sefaca, anak Abital. Yang kelima, yang keenam ialah Yitreim dari Egla, istri Daud. Semuanya itu dilahirkan bagi Daud di Hebron. Kemudian masih lagi istri Daud ditambah lagi di 2 Samuel 11 ayat 27. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang laki-laki. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Tentu kita tahu siapa itu? Bathsheba. Nah, ya. Jadi kalau kita membaca ayat sebelumnya, maka perempuan yang dimaksud itu adalah Bathsheba, ya. Jadi Alkitab mencatat sedikitnya ada 8 istri yang menjadi istri daripada Daud, yaitu Mikal, Abigail, Ahinoam, Maaka, Hagit, Abital, Egla, dan Bathsheba. Di samping itu Daud masih mengambil beberapa istri dan tidak kurang dari 10 benih. Sisi negatifnya kita lihat, karena Daud berpoligami, maka Daud hidup dalam kesengsaraan, terutama ketika setelah dia mengambil Bathsheba. Maka kemalangan terus menimpa Daud. Mazmur 32 ayat 3 sampai 4. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. 4. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Bahkan anak kesayangan yang diperoleh dari Bathsheba harus mati. Dan bukan itu saja, keturunan Daud pun porak-poranda, di mana mereka saling membunuh. Ya, 2 Samuel 12 ayat 10a. Sebab oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Demikian juga dengan Salomo, yang kita tahu akhir hidup Salomo juga berakhir dengan kesia-siaan, di mana hal tersebut diungkapkan oleh Salomo di kitab Pengkhotbah. Dan juga di akhir hidup Salomo, dia hidup sebagai orang yang paling berhikmat di dunia ini, harus jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Ya, jadi saya mau katakan kepada umat Kristen yang berpendapat bahwa orang-orang Kristen boleh berpoligami dengan mengambil contoh-contoh tokoh tadi, hendaklah jangan hanya membaca secara harfiah tanpa mengerti apa tujuan penulisan daripada peristiwa-peristiwa tersebut. Ya, mereka hanya membaca lalu mengambil contoh. Tentu inilah akibat dari orang yang tidak belajar firman Tuhan dengan baik, ya. Ya, jadi kita harus mengerti apa sebenarnya keinginan atau apa yang ingin disampaikan atau apa yang ingin diperlihatkan oleh Tuhan kepada manusia-manusia yang hidupnya berpoligami di dalam kehidupan mereka. Dan yang terpenting adalah hikmat apa yang kita bisa ambil dari kehidupan tokoh-tokoh tersebut. Ya, di dalam Perjanjian Baru jelas diungkapkan lagi orang Kristen hanya boleh bermonogami saja. 1 Tesalonika 4 ayat 4. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Ya, jadi ayat tadi dengan jelas mengatakan bahwa kamu masing-masing mengambil seorang perempuan, artinya laki-laki itu harus bermonogami, ya, tidak boleh berpoligami.
Dan ini di dalam perkawinan laki-laki harus mengambil seorang perempuan juga, ya, bukan sesama jenis. Ya, dengan demikian Alkitab dengan sangat jelas mengatakan perkawinan harus berlainan jenis, yaitu antara pria dan wanita, dan hanya satu istri, tidak boleh sesama laki-laki dan lebih dari satu istri. Kemudian yang kedua ditekankan adalah hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Artinya sebagai pasangan harus hidup setia, jangan mengumbar nafsu, jangan selingkuh, dan seterusnya. Hiduplah dengan saling menghormati dalam kesetiaan yang benar, sehingga pasangan tersebut saling menghormati dan dihormati oleh orang lain karena perilaku yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa orang Kristen boleh berpoligami, tentu sama sekali itu tidak mendasar, ya. Bahkan Alkitab juga mencatat bagi para pemimpin umatnya, yaitu gembala, pendeta, anggota majelis, atau orang-orang dapat diartikan sebagai penatua, harus beristri satu. 1 Timotius 3 ayat 2. Karena itu pendidik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri, ya, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Ya, jadi artinya untuk menjadi seorang penatua haruslah seorang laki-laki yang sudah beristri dan mempunyai satu istri saja. Jadi bagi mereka perempuan itu jelas tidak boleh menjadi penatua. Baik laki, demikian juga laki-laki yang belum atau tidak beristri juga tidak diperbolehkan menjadi penatua, ya. Hal ini diperjelas dengan di Titus 1 ayat 6. Sekarang kita akan membahas mengenai kesucian seorang gadis atau perempuan. Sekarang banyak perempuan atau gadis terutama Kristen yang kurang memberikan perhatian tentang kesucian, padahal ini sangatlah penting di dalam kehidupan. Sejak di dalam zaman perjanjian lama, kesucian itu sangat gamblang dijelaskan. Misalnya di Imamat 16 ayat 6, siapapun di antara kamu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Ya, jadi kekudusan itu sudah merupakan suatu keharusan bagi orang yang percaya. Bahkan di kitab Imamat diatur lebih detail lagi, yaitu di ayat 7 sampai 17. Ya, teman-teman yang ingin tahu silakan baca, karena nanti akan terlalu panjang kalau saya menerjemahkannya, ya, atau menafsirkannya. Sedangkan di dalam perjanjian lama juga diatur tentang kekudusan. Untuk itulah maka Tuhan mengatakan, aku kudus, hendaklah kamu hidup dalam kudus, ya. 1 Petrus 1 ayat 26. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi seharusnya baik pria maupun wanita orang percaya harus menjaga kesucian atau kekudusan mereka sebelum mereka memasuki suatu jenjang perkawinan. Adalah kewajiban masing-masing untuk menjaga kesucian maupun hidupnya di hadapan Tuhan. Memang kalau kita lihat dalam kehidupan nyata, tidak jarang orang percaya juga mengikuti kehidupan arus orang dunia, ya, tidak memperhatikan kesucian dan kehidupan kekudusan di hadapan Tuhan. Demikianlah pembahasan mengenai perkawinan, poligami, dan kesucian. Biarlah kita terus memperdalam pengetahuan Alkitab kita sehingga kehidupan kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus berbicara dalam hati kami, sehingga menjadi lebih mengerti dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya.